Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi. Kita tetap ibadah ya, tetapi kita masih ibadah di rumah. Seperti biasa, guru-guru sekolah Minggu akan mengajak adik-adik untuk berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Semangat ya adik-adik. Adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bernyanyi ya, kita bernyanyi lagu pujian kita, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Semua bernyanyi ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Tak seindah dari pelangi, tak seindah dari bintang di langit, tak seindah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Tak seindah dari pelangi, tak seindah dari bintang di langit, tak seindah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tak seindah dari pelangi, tak seindah dari bintang di langit, tak seindah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Aku Berry, si beruang cerdas. Sekarang kita ditemani oleh Tuhan Yesus. Kita akan belajar 10 perintah Tuhan. Tuhan Yesus, apa saja 10 perintah Tuhan itu? Ya, seperti namanya, 10 perintah Tuhan itu ada 10. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah 10 perintah Tuhan itu. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah tadi 10 perintah Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Halo adik-adik sekolah Minggu. Waktunya kita ingin membaca ayat bulanan kita ya adik-adik. Ya, kita bacanya bersama dengan Cika lagi. Halo Cika. Ayat bulanan kita masih dihafal ya adik-adik sampai akhir bulan. Ingat, sampai akhir bulan ya. Dihafal, jangan sampai nggak dihafal loh adik-adik. Nah, yuk diambil Alkitabnya. Kalau sudah diambil Alkitabnya, dia buka ya. Ayat bulanan kita tertulis di Markus 16 ayat 15. Udah ketemu adik-adik? Oke, udah. Kalau sudah ketemu, kita bacanya bareng-bareng ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ulang ya adik-adik sekali lagi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh
Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa agar sedikit dari firman Tuhan yang Abang sampaikan bisa berguna di kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan karunia-Mu pada hari ini hingga kami bisa sampai di hari Minggu ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Semoga firman ini dapat berguna di kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, firman Tuhan pada hari ini tertulis di Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo kita buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Baik, Abang akan bacakan ayat firman Tuhan Daniel 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadra, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah, Sadra, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 kita baca bersama-sama. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadra, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Abang akan cerita sedikit tentang isi dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu, Sadra, Mesak, Abednego adalah orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi yang bekerja di istana untuk melayani Raja Nebukadnezar, Raja negeri Babel. Mereka telah diseleksi dengan ketat oleh raja dengan kriteria muda dan tidak bercela, berperilaku baik dan pintar, berhikmat, bertalenta, cakap dalam bekerja, serta memiliki pola hidup sehat. Ketiga anak muda tersebut adalah orang-orang terbaik yang diperkenankan melayani Raja Nebukadnezar, raja yang menjajah
Israel. Namun, yang membuat hebat bukan sekedar kriteria di atas, melainkan karena ketangguhan, kesetiaan, iman mereka kepada Allah Bapa. Iman mereka diuji ketika Raja Nebukadnezar yang adalah penganut agama kafir memerintahkan semua orang di dalam kerajaan untuk menyembah patung emas yang dibuatnya. Bagi siapapun yang tidak mau menyembah patung tersebut akan dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam perapian. Kerajaan melaporkan kepada raja bahwa 3 orang Yahudi tidak mau menyembah patung tersebut, yaitu tadi Sadra, Mesak, dan Abednego. Raja pun marah, memanggil ketiga orang untuk mengetahui apa sebab mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Mereka pun menjawab dengan berani, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendak tuanku mengetahui, ya Raja, bahkan kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Lihat betapa tangguh iman mereka bertiga. Akibat dari kesetiaan mereka kepada Allah, raja menghukum mereka dengan cara mengikat mereka bertiga dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tadi. Peristiwa menakjubkan pun terjadi. Pegawai raja melihat sendiri ketiga orang tersebut bertambah menjadi 4 orang, seperti ada sosok yang bersama mereka. Tadi di Daniel 3 ayat 25 kan ada ya. Ketiga orang tersebut sama sekali tidak terbakar, bahkan sehat walafiat. Tubuh mereka tidak mempan oleh api, rambut di kepala tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakar pun tidak ada. Raja pun menjadi takjub dengan kejadian tersebut. Raja Nebukadnezar melihat sendiri bagaimana Allah yang dipercayai oleh Sadra, Mesak, dan Abednego sungguh Allah yang hebat dan sangat berkuasa. Raja tersebut terheran-heran dengan kesetiaan iman mereka. Sebagai penghargaan atas kesetiaan iman mereka, Raja memberikan ganjaran dengan menitahkan di seluruh kerajaannya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang akan mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Ya kan, jadi adik-adik di zaman itu raja langsung memerintahkan kepada seluruh warga kerajaan agar tidak menghina Allah yang dipercayai oleh Mesak, Abednego, dan Sarah. Lanjut ya. Jadi adik-adik di cerita tadi kan si raja sangat membenci ketiga anak buahnya yang menentang untuk menyembah patung. Lalu raja ingin sekali memasukkan mereka bertiga ke dalam api dengan cara mengikatnya. Tetapi Allah bekerja dan membuat mujizat kepada mereka bertiga sehingga mereka bertiga tidak terbakar. Adik-adik sekolah minggu, imam dan kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah menjadi perisai kekuatan mereka. Keberanian mereka mempertarungkan iman membuat mujizat dari Allah dan menghasilkan pertobatan Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun malu dengan imammu. Beranilah sebagai pengikut Kristus,
karena Dia yang akan melindungimu. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di dalam manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga. Coba adik-adik lihat di Matius 10 ayat 32 sampai 33. Di situ ayatnya tertulis. Yuk lanjut lagi ya. Yesus mendengarkan seluruh orang-orang yang setia kepadanya dan juga akan menolong orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa. Jadi adik-adik, imanmu jangan kau malu di hadapan orang lain. Percaya bahwa Yesus selalu bersamamu dan Dia akan membuat mujizat-mujizat terbaik untuk adik-adik semua. Baik, demikian untuk renungan singkat yang Abang sampaikan pada hari Minggu ini. Semoga sedikit dari firman Tuhan yang Abang sampaikan dapat berguna di kehidupan adik-adik semua dan juga dapat melayani di dunia ini. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan juga untuk menutup firman Tuhan yang telah Abang sampaikan, kita akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.